Baik, kita lanjutkan. Tadi sempat terhenti untuk satu materi ini, tapi nggak masalah. Kita coba lanjutkan lagi untuk algoritma yang ketiga. Ya. Algoritma yang ketiga ini membahas tentang algoritma pseudocode. Apa bedanya? Bedanya apa ya? Seperti deskriptif atau dalam seperti narasi, tetapi ada sintak-sintak yang harus diikuti berdasarkan pada penulisan mengarah ke bahasa program atau notasi-notasi yang digunakan dalam bahasa program. Itu algoritma pseudocode. Di perbedaan dengan yang kedua, dengan apa namanya? Dengan flowchart itu kalau di flowchart menggunakan notasinya berbentuk sebuah nah, dalam flowchart itu bentuknya gambar, notasinya, simbolnya. Kalau di pseudocode notasinya dalam bentuk tulisan kata-kata. Gitu. Bedanya di situ. Tapi intinya sama, ya, bahwa ada konsep yang harus selalu kita pahami di dalam pseudocode, dalam flowchart ataupun deskriptif. Kita harus perhatikan mana yang input, proses, sama output. Jadi komponen dasar sistem tetap harus ada. Ya. Pseudocode itu bisa dikatakan semu, tidak sebenarnya, karena memang seperti kita melakukan sebuah aktivitas dengan sebuah kata-kata, langkah-langkah dengan statement kata-kata, tapi kata-kata tersebut mengarah ke dalam sebuah aktivitas dengan membedakan aktivitasnya. Input kita bedakan dengan input sama dengan notasi dalam flowchart. Itu lambangnya untuk input apa, untuk output apa, untuk proses apa. Nah, di sini juga sama. Kalau input kita gunakan kata-kata tertentu. Misalkan input kita gunakan read, kemudian kita gunakan baca, kita gunakan say, dan lain-lain tergantung bahasa program. Tetapi dikatakan sebagai bahasa program tidak, ya. Karena tiap bahasa program beda-beda, sintaknya beda-beda, statementnya. Sementara di dalam pseudocode itu diasumsikan sama. Dikatakan misalkan kita tulis baca, nah, baca variable X misalkan. Nah, di dalam sebuah algoritma itu bisa ditulis seperti itu. Sementara baca itu adalah bahasa kita sehari-hari, atau masukkan sebuah variabel itu bahasa kita sehari-hari. Nah, di situ itu mengarah kepada apa namanya, algoritma deskriptif. Jadi sebenarnya bisa dikatakan campuran gitu ya. Bahasa program tidak, disebut bahasa deskriptif algoritma juga tidak gitu. Kemudian ada input output iya gitu. Jadi kan di situ relatif sama. Jadi notasi ini adalah notasi yang menyerupai sebuah notasi bahasa program, makanya disebut dengan pseudocode, ya. PSEUDO code, pseudo, bukan yudo. Setiap kode atau setiap notasi itu apa namanya, disesuaikan dengan fungsinya. Jadi yang di dalam pseudocode itu satu, ya, ada notasi yang kita pergunakan sudah notasi yang mengarah kepada bahasa program. Yang kedua, bahwa setiap kali kita membuat pseudocode, algoritma pseudocode, kita harus mengikuti sintak penulisannya, ya, atau apa namanya, mengikuti aturan bahasa program. Nah, misalkan begini, ini ada deklarasi, ya. Di sini ada deklarasi. Nah, di dalam deklarasi itu disebutnya sebagai variabel, apa namanya, pendefinisian variabel sebelum kita gunakan di dalam sebuah apa namanya, body program.
atau body algoritma. Jadi yang pertama sintak yang harus diperhatikan adalah deklarasi. Ya. Biasanya pindah ke tempat lain. Bentar, ini ada masalah. Bagian deklarasi. Nulis deklarasi itu kumaha salah. Deklarasi. Deklarasi. Nah, deklarasi ini dipergunakan untuk menuliskan variabel-variabel yang dipergunakan untuk menyimpan sebuah nilai dalam bahasa program, dalam body program, dalam body algoritma lah. Misalkan saya ngambil contoh yang ini. Di sini yang menjadi variabelnya adalah X. X itu sementara yang pernah saya sampaikan adalah sebuah nama dari tempat yang akan digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Ya, jadi kita asumsikan bahwa X itu adalah sebuah kotak, kotak tersebut dipakai untuk menyimpan nilai, kotak tersebut harus diberi nama. Nah, nilainya harus didefinisikan dulu. Jadi nanti kotak itu mau dipakai apa? Itu kotak pulpen, itu kotak uang, itu kotak apa gitu. Nah, harus kita tetapkan. Nah, seperti di sini. Kalau misalkan sekarang yang dideklarasikan adalah jenis, ya, jenis datanya. Jadi kalau misalkan sekarang kita ingin menyimpan uang, berarti kotak uang, apa namanya, dompet. Nah, itu dipakainya misalkan disimpannya adalah uang. Nah, X juga sama. X itu dipakai untuk apa? Menyimpan nilai. Nilainya apa? Angka. Angkanya seperti apa kan di situ X-nya adalah bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif itu dalam bahasa itu disebutnya dengan integer. Ya. Bilangan bulat, pokoknya kalau bilangan bulat itu integer 1, 2, 3, pokoknya mau bulat lah. Bisa panjang, besar. Ya. 3 sampai dengan 36.330 sekian, 32.032 lah. Itu bisa sampai segitu. Jadi kalau misalkan bilangan bulat, itu boleh gunakan integer. Tapi kalau misalkan bilangannya negatif, itu jangan integer. Itu real misalkan atau float. Ya. Bukan bilangan bulat atau real atau float. Jadi tergantung variabel tersebut akan dipakai untuk menyimpan nilai angka misalkan yang seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini pilihannya integer maka angka. Nah, variabel ini juga bisa saja yang lain. Kalau misalkan X ini diisi dengan huruf A, B, C atau kalimat dan lain akan beda lagi. Jadi deklarasi sebuah variabel itu menunjukkan bahwa sebuah variabel tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe tertentu. Ya. Nah, karena di sini bilangan bulat, maka X itu harusnya angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Terbatas. Tapi kalau misalkan berbeda, X itu boleh nggak variabel X itu digunakan dengan huruf angka dan lain-lain? Bisa. Bisa string gitu. Kalau huruf string kita gunakan atau bisa juga karakter. Ya, char gitu. Boleh. Ya, nama variabel bebas X itu harus tidak harus untuk bilangan saja, tapi untuk bilangan untuk huruf dan lain-lain juga bisa. Nah, setelah variabel dideklarasikan, semua variabel yang akan digunakan di dalam body program, body algoritma harus dideklarasikan semuanya, tidak terkecuali ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita menggunakan ada beberapa variabel beda-beda, ya sama, deklarasikan aja semua. Ya seperti kita di rumah lah, di rumah kan kita banyak tempat, ada kamar gitu. Berarti kamar dipakai untuk misalkan kamar tidur, atau kamar makan, atau kamar mandi, dan lain-lain dibeda-bedakan. Dompet juga sama. Di dalam dompet itu ada banyak bagian, ada beberapa ruangan. Ya. Ada dipakai untuk menyimpan KTP, SIM, ada dipakai untuk uang, ada dipakai berkas, atau dipakai lainnya lah.
yang sifatnya kecil. Jadi kalau misalnya kita gunakan beberapa, oh ini uang sebelah sini, ini KTP di sebelah sini, SIM sebelah sini, dan kartu kredit dan lain-lain, itu kan beda-beda tempatnya. Jadi kita bisa mendeklarasikan untuk satu algoritma itu lebih dari satu variabel dan satu jenis variabel. Nah, di dalam algoritma itu ada bagian satu input, ya. Bagian input itu dideklarasikan, diawali dengan kata read. Read, kurung buka, kurung tutup, isinya apa. Yang kedua, proses. Proses itu adalah bisa bermacam-macam, statement ya, assignment, penugasan, assignment, penugasan atau proses lah intinya. Yang ketiga, output. Output itu bisa kita tulis write atau bisa tulis output, ya, sama formatnya write, kurung buka, kurung tutup. Ya. Nah, di sini pakainya write ya dan read. Ya. Sebenarnya banyak ya, boleh menggunakan write, output, kemudian print, tergantung ya, atau misalkan tulis, ya tampilkan kalau kita menggunakan bahasa itu. Tapi dibiasakan dengan bahasa yang mengikuti dalam bahasa program, read, input, ya, atau write, output, ya, print dan seterusnya. Nah, contoh yang di sini, prosesnya di sini adalah menggunakan fungsi if. Jadi kita bisa saja menggunakan fungsi-fungsi lain. Yang penting ada proses, di mana proses ini proses ya. Jika, nah ini jika X mod 2 sama dengan 0, salah. Jika X mod 2 sama dengan 0, maka, nah, itu kan ada kata maka. Ini adalah proses. Ini itu proses. Cuman diawali dengan kata if, karena ada pemilihan. Kemudian outputnya, ya, then, ini output. Ini output. Output, ini input. Nah, ini proses lah, maaf. Ini proses, ini input. Input, proses, output. Ini juga output. Ya, ini output. Jadi setiap algoritma langkahnya sama, input, proses, output. Inputnya apa dulu? Variabel. Kan dikatakan bahwa jika sebuah variabel, ya, berarti kita memerlukan sebuah variabel. Nah, variabelnya harus diinput dulu, harus diketahui dulu, baru kita bisa memproses. X mau dibagi 2, X-nya belum kita ketahui. Dibagi 2 berapa X? Nggak tahu kan. Tapi kalau misalkan sekarang tentukan X-nya. X-nya misalkan 9. 9 mau 2, sisanya berapa? Jadi kalau misalkan kita gunakan X mau 2, artinya kita membagi sebuah nilai, mencari sisa dari pembagian dengan 2. Misalkan 9 mod 2 sama dengan 1. Karena 9 mod 2 itu hasilnya adalah berapa? 4. Ya. 9 mod 2 itu hasilnya 4. 4 dikali 2, 8. 9 dikurangi 8, 1. Berarti 9 mod 2 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau mod 2 itu sisa pembagiannya berapa. Jadi kalau sisanya 0, maka itu bilangan genap. Kalau sisanya 1, maka bilangan ganjil. Nah itu jadi input, proses, sama outputnya tertulis. Jadi kalau misalkan jika hasilnya sama 0, ya apakah X dibagi 2 hasilnya, sisa hasil pembagian dari X mod 2 sama dengan 0, ya, then itu adalah ya. Jika benar, jika kondisi ini terpenuhi, maka tuliskan atau bilangan tersebut ada bilangan genap. Tapi kalau misalkan proses ini hasilnya adalah tidak 0, berarti else. Berarti bilangan tersebut adalah ganjil. Makanya jika 3, artinya jika tidak itu jika kondisi yang ditetapkan atau proses yang dilakukan tidak terpenuhi. Tidak sama. Kalau 9 mod 2 sama dengan 1, bukan 0. Nah, berarti kan tidak. 9 mod 2 sama 0 tidak. Bukan 0 tapi 1. Maka yang ditulis adalah right, ganjil atau else-nya.
Nantilah if else-nya ada bagian khusus. Cuman yang sementara dilakukan adalah seperti ini. Atau misalnya satu contoh yang lain. Nah ini, menghitung luas segitiga. Mana algoritmanya? Ini saya buat aja lagi lah. Nah untuk menghitung luas segitiga, kita ini menggunakan apa namanya algoritma deskriptif. Ya, masukkan alas, masukkan tinggi, hitung luas itu nah ini deskriptif. Menghitung luas segitiga adalah rumusnya setengah alas kali tinggi. Jadi kalau misalnya sekarang inputnya mana? Input yang diperlukan untuk setengah alas kali tinggi apa? Alas dan tinggi. Yang dicaranya adalah luasnya. Kemarin sudah saya contohkan dengan ini. Nah sekarang pakai algoritma, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan deklarasinya. Deklarasi variabel yang dipakai. Yang dicari apa? Luas. Ya, maka L ataupun luas menulisnya bebas terserah. L adalah L itu adalah bilangan yang akan dicari sebagai output hasilnya. Berarti bilangan tersebut akan digunakan, variabel tersebut. Nah, kalau variabel tersebut digunakan, maka gunakan deklarasi. Tuliskan di dalam deklarasi. Kemudian 0,5 setengah. Setengah itu konstanta, bukan deklarasi, bukan variabel. Konstanta nilainya tetap, jelas. Ya. Konstanta berarti tidak perlu di dalam, bukan variabel. Nah, alas adalah variabel. Maka ditulis A. A boleh, mau alas boleh. Kemudian yang ketiga tinggi T. T ini nilainya akan berubah. A juga berubah tergantung berapa alasnya, berapa tinggi segitiga. Luasnya juga akan berbeda. Nah, ini kita deklarasikan luas, alas, sama tinggi. Yang lainnya nggak ada. Udah segitu. Deklarasikan kira-kira apa? Integer. Atau karena kalau dilihat dari rumus bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, berarti ada 0,5. 0,5 atau setengah itu bukan nilai bulat. Berarti bukan integer, tapi real. Kalau alas dan T bisa bulat. Ya. Tetapi untuk mudahnya kita samakan. Boleh nggak misalkan alas atau tinggi itu nilainya tidak bulat? Mungkin itu terjadi. Jadi sebaiknya variabel ini kita gunakan tipe real. Bisa jadi kita pakai nilainya adalah bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Nah ini variabel yang dipakai sudah segitu, sudah selesai, nggak perlu di itu lagi. Semua variabel aja. Yang berikutnya adalah algoritmanya. Kalau sudah algoritma itu terdiri input, proses, output. Nah yang di input yang mana? Kita menghitung sebuah luas segitiga, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Sebelum kita mengetahui alas dan tinggi, kita tidak akan pernah bisa mengetahui berapa luasnya. Setengah itu nilainya tetap, berarti bukan input. Alas dan tinggi yang harus kita tentukan, yang harus kita dapatkan. Maka yang jadi inputnya adalah alas dan tinggi. Maka kita tuliskan dengan input itu read. Read A1, yang kedua read T, tinggi. Ya, boleh disatukan. Jadi ini misalkan kita tulis read A, T boleh dalam algoritma. Ya, jadi bebas mau pakai yang mana. Ya. Nah input sudah dapat. Kira-kira kalau alas dan tinggi sudah dapat, kita bisa mengetahui luasnya. Pasti bisa. Berarti tinggal proses. Setelah input kita proses. Prosesnya apa? Luas didapatkan dari, nah, pakai panah. Panah ke kiri artinya luas didapatkan dari setengah alas, nilai setengah dikali alas dikali tinggi. Maka luasnya diketahui. Selesai, selesai. Luas sudah ada. Tinggal outputkan, right. L. Berapa luasnya? Sebutkan luasnya. Selesai. Input, ini ya. Ini inputnya, ini input, ada dua, ini proses, ini output. Sudah selesai, itu algoritma sederhana. Tidak menggunakan statement kalau tadi di awal menggunakan fungsi if. Ini enggak. Sementara yang penting input, proses, outputnya dulu. Ya. Nah, itu algoritma. Jadi algoritma sudah menggunakan beberapa statement, beberapa perintah, kalimat, tetapi mengarah kepada bahasa program. Ya. Nah itu pseudocode. Ya. Nah di sini contohnya menggunakan flowchart.
kemudian menggunakan narasi. Input, proses, output. Nah, pseudocode-nya begini. Ini juga sama, bisa menggunakan input. Ya. Ini proses sama, ini print, itu output. Sama ya, mau pakai input, mau read, mau pakai print sama. Ini output, ini input, ini output. Jelas ya. Nah, beberapa bentuk statement yang dipakai dalam pseudocode. Misalkan ada ini if, then, seperti tadi. Kemudian ini penugasan, assignment. Kemudian mata apa lagi ya? Udah segitu. Nah, banyaklah nanti. Paling tidak if yang kayak gitu, ada for, ada while, dan lain-lain banyak. Nah, itu pseudocode. Paham ya? Nah, contoh misalkan ini, yang tadi yang minggu lalu pernah saya sampaikan, ada 2 buah bejana atau ember diisi masing-masing dengan cairan penuh dengan isi yang berbeda. Ya. Nah, kita nggak usah melihat nilainya. Ya. Variabel A itu dan B itu bisa integer, bisa string, ya, bisa real. Ya, berarti contohkan. Contohnya deklarasinya adalah deklarasi, ya, deklarasinya ada A, ada B, dan ketiga ada C. Kenapa? Karena C dipakai untuk menyimpan nilai sementara atau variabel dummy. Saya gunakan integer aja lah. Anggap aja isi dari A dan B itu berbentuk angka, kotaknya atau isi angka lah. Ini variabelnya kurang lebih itu. Kemudian deklarasi algoritmanya. Yang diperlukan adalah nilai A sama nilai B. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. A sama dengan misalkan 5, B-nya sama dengan 10, kemudian C-nya sama dengan 0, karena nilai kosong. Ini inputnya. Ya. Nah, sekarang prosesnya. Prosesnya gimana cara memindahkan dari A ke B, B ke A. Jadi A-nya nanti nilainya 10, B-nya nilainya 5. Jadi bisa begini. Pindahkan dulu nilai A terhadap nilai C. C diisi dengan nilai salah satu dari A atau B. Misalkan dari A lah. Ini. C diisi dengan nilai A. Berarti C isinya 5. Nah, A-nya, ya, A-nya pasti kosong. A-nya kosong. Nah, sekarang A karena sudah kosong, karena sudah dipindahkan ke C, maka A bisa dipakai untuk menyimpan nilai B. Gini. Jadi C nilainya adalah 5, maka A nilainya adalah 10. Karena nilai B dipindahkan ke A. Maka B-nya pasti kosong. B-nya kosong. Nah, B-nya dipakai untuk memindahkan nilai C. Dari C pindahkan ke B. Maka nilai pertama, C isinya adalah 5, yaitu dari A. Kemudian A diisi oleh nilai B, yaitu 10. Maka B kosong. B-nya diisi dengan nilai C. Jadi 5. Ujungnya, terakhirnya, output-nya adalah A-nya adalah 10, B-nya adalah 5. Ini prosesnya. Output-nya tinggal tuliskan. Right. Sekarang berapa hasilnya? A sama B. Maka A-nya 10, B-nya jadi 5. Itu seperti itu. Input ini input ya. Input, ini proses, ini output. Gitu. Nah, ini konsepnya ya. Nggak perlu ditulis, ini banyak keterangan lah. Yang perlu nama ini. Ya, yang perlu nama ini input A sama dengan 5, B sama dengan 10, C 0, C sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C. Nah, itu algoritmanya. Ya. Sederhana sebenarnya, singkat sih, nggak terlalu. Cuman masalahnya kita harus memahami dulu prosesnya. Logika kita yang harus berjalan dengan baik. Makanya mindset kita harus dibiasakan, ya.
Kalau untuk yang pertama kali ketemu dengan konsep seperti ini, pasti pusing. Ya. Nah ini keterangan deskriptifnya seperti ini. Ya. Boleh Anda gunakan yang seperti apa. Ini pakai flowchart-nya. Dan tadi saya contohkan algoritma. Masih banyak contoh lain ya yang bisa kita gunakan atau kita bisa memecahkan permasalahan yang yang menjadi target kita dalam sebuah pekerjaan aktivitas tertentu. Ya karena setiap aktivitas pasti punya tujuan, pasti punya output. Makanya di dalam sistem itu minimal memiliki komponen dasar input, proses, output. Ada proses maka pasti ada input, ada proses pasti ada output. Kalau ada output pasti ada proses, ada input, gitu aja. Harus saling melengkapi, tidak mungkin tidak ada salah satu. Ya, itu yang harus. Nah, algoritma ini konsepnya dari situ. Ya. Karena algoritma ini adalah sebuah sistem. Langkah-langkah yang dipergunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu atau untuk menghasilkan sebuah output tertentu melalui sebuah kegiatan, aktivitas, proses. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah proses, pasti ada pemicunya, ada inputnya. Itu kurang lebih untuk saat ini saya berikan itu untuk konsep materi yang berikutnya tentang option, seleksi, ya. Saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan sempat. Ya. Kalau enggak, ya tinggal dibaca di situlah, tinggal penerapan bagaimana kita memahami sebuah sintak atau tata cara menulis, ya, statement dalam sebuah alternatif pilihan. Jadi kita bisa melakukan aktivitas tertentu, ya, dengan diterjemahkan atau langkah-langkah yang kita buatkan adalah langkah-langkah yang menggunakan konsep algoritma deskriptif atau narasi, kemudian flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Intinya sama dari tiga-tiganya, kita mengacu kepada konsep sistem, konsep dasar sistem, yaitu input, proses, dan output. Jadi setiap input itu dinotasikan oleh notasi tertentu. Kalau dalam flowchart berarti menggunakan lambang atau simbol jajaran genjang. Kalau di di narasi kita gunakan bahasa kita, masukkan nilai terhadap variabel atau tentukan nilai variabel dan seterusnya. Itu input. Nah, kalau dalam pseudocode menggunakan read misalkan atau input. Ya. Kemudian untuk proses hampir sama. Ya, kalau di dalam narasi misalkan prosesnya adalah kalikan setengah dengan nilai alas dengan nilai tinggi. Hasilnya simpan ke dalam variabel ini. Atau cari misalkan variabel luas dengan mengkalikan setengah dikali alas dikali tinggi. Misalnya gitu. Nah, kalau di dalam flowchart kita gunakan notasi kotak. Isinya adalah assignment penugasan. L sama seperti kita menulis rumus dalam matematika. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dalam pseudocode juga sama. Ya. Kita menuliskan rumus luas itu misalkan L sama dengan atau pakai tanda panah A setengah dikali dalam tanda bintang alas dikali tinggi. Kemudian outputnya sama. Output dalam narasi tampilkan misalkan atau tuliskan. Kalau dalam flowchart kita gunakan lambang jajaran genjang, tulis atau tampilkan. Kalau dalam pseudocode misalkan kita gunakan write. Nah, kurang lebih itu ya. Cuman berbeda sintaknya saja tata cara penulisan, tetapi pemahamannya sama. Dari tiga bentuk itu seperti itu. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa algoritma itu sebenarnya adalah aktivitas atau langkah-langkah yang biasa kita lakukan pada saat kita melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Pasti ada sesuatu pemicu sebagai input, kemudian ada proses yang menindaklanjuti terhadap input tersebut, kemudian ada outputnya, ada hasilnya. Jadi kalau misalkan Anda dapat perintah dari orang tua, ambilkan sesuatu di mana gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan melakukan aktivitas berjalan atau
mengambil sesuatu gitu kan. Itu proses. Ya, karena ada masukan, ada perintah. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah hasil yang kalau Anda disuruh ngambil sesuatu, ambilkan gelas di meja, maka Anda akan menuju ke meja, kemudian Anda akan ambil gelasnya. Kelihatan Anda ini gelasnya, Anda serahkan kepada yang menyuruh atau kepada orang tua Anda. Artinya outputnya jelas. Itu kurang lebih sementara yang bisa sampaikan saat ini. Ya, nanti untuk selanjutnya mungkin di pertemuan berikutnya atau kalau misalkan perlu kita ketemu lagi melalui Zoom langsung. Ya, kita hari sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.